Jadi pertama kali jenengan dulu aktivasi tingkat 1 Kundalini Reiki, dan setelah itu beberapa waktu kemarin jenengan aktivasi lanjut ke tingkat Grandmaster Kundalini, dan sekarang mau naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu Kundalini 7 Cakra Sakti. Iya, Ya. Sebelum saya lanjut untuk aktivasinya malam ini, mungkin ada testimoni dari jenengan, bisa diceritakan, dan kalau diizinkan video ini nanti saya upload di YouTube saya. Karena setiap video-video saya yang aktivasi itu tidak semua saya upload, Mas Putu. Saya minta izin terlebih dahulu, dan meskipun sudah minta izin, wajah para alumni saya semua saya privasinya tetap saya jaga. Dan kebetulan juga alhamdulillah akhir-akhir ini lebih-lebih saat puasa itu ya, padat sekali aktivasi. Juga banyak dari berbagai golongan, Mas Putu. Baik dari, mohon maaf, dari bawah, menengah sampai ke atas. Bahkan beberapa saat kemarin ada beberapa pejabat juga dari Senayan yang aktivasi Kundalini Reiki tingkat Grandmaster ke saya dengan alasan untuk memperbaiki kesehatan. Dan juga beberapa para pengusaha, ada juga banyak pengusaha-pengusaha yang aktivasi, Mas Putu. Kalau boleh tahu dari awal, mungkin sudah pernah jenengan rasakan manfaat-manfaatnya, baik untuk diri sendiri, orang lain, atau seperti apa hal-hal yang sudah jenengan rasakan manfaatnya? Kalau untuk saya pribadi banyak, Master. Para penyakit yang dulu tak bisa sembuh yang pernah saya ceritakan itu. Oh, itu yang banyak. itu dulu jenengan pernah sakit, mohon maaf ya, kena penyakit kulit gatal sudah puluhan tahun ya? Iya. Sudah ke dokter spesialis, berulang kali ke spesialis, tapi tetap kambuh dan tidak sembuh ya? Iya, nggak bisa sembuh selama 25 tahun. 25 tahun ya? Ya. Setelah aktivasi itu? Ya, lahan demi lahan saya juga ikut lahan demi lahan, akhirnya sembuh. Sekarang bisa makan daging ayam, dulunya hanya sayur aja. Dulu kalau makan daging ayam langsung kambuh ya, Mas Putu? Iya, langsung karena gatal itu kalau ayam sama ikan-ikan laut itu. Oh. Langsung gatalnya kambuh parah, langsung gatal semua. Iya. Iya. Sekarang bebas sudah, mau makan apa? Iya, sekarang udah bebas. Ya, atas izin dan kuasa Tuhan tentunya, Mas Putu. Yang lainnya mungkin ada, mungkin pernah bantu saudara, teman, orang lain dengan keenergian Kundalini Reiki tingkat Grandmaster ataupun dari tingkat 1 dulu. Iya, pakai itu sama tingkat 9 itu Iya. sering saya bantu. Iya, iya. Teman, ya ada orang yang sakit perutnya selalu kambuh-kambuh. Setelah saya terapi 3 kali itu sembuh. Tidak kambuh-kambuh lagi langsung. Iya, sembuh. Ada orang yang sakit kepala katanya kena sudah banyak kedukun, apalagi dokter kedukun. Tapi saya itu pakai air kelapa itu sebagai bahan serana itu saya aktivasi. Yang Dialiri dengan keenergian, air kelapanya dibuat minum, sembuh langsung. Iya, sembuh. Padahal sudah banyak ke dokter, ke dukun juga ya. Iya. Dan juga untuk asma-asma itu, jenengan sudah pernah jasa asma juga ke saya. Iya, itu sering saya. Baru-baru ini saya juga gunakan itu untuk menahan itu sebuah hujan. Ini baru ini ada aja. Sering saya gunakan itu. Sering. Sekarang jadi pawang hujan juga berarti. Iya. Sering bantu itu ya. Sering juga bantu ini. Sumber agama lain ada ajaran itu kalau sering saya pakai. Saya sangat bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Semua keilmuan-keilmuan dari saya banyak terbukti dan bermanfaat. Iya, ya, saya juga bersyukur dapat itu. Kalau cuma hujan itu, seandainya hujan ya, Mas Putu, hujan, ada keperluan agar terang, butuh berapa menit jenengan pakai asma itu? Setelah memakai ilmunya, berapa menit kemudian hujannya langsung terang, Mas?
kadang kalau modelnya kebutuhannya cepat, bisa sampai 5 menit. Waktu saya dulu kebutuhannya begitu, karena saya pakai doa, terus masih hujan deras. Tapi saya mungkin kebutuhan menurut energi itu, ketika 5 menit itu pecah itu sebuah mega itu pecah, temu sampai mataharinya di atas. Tapi di atas tempat saya yang dibutuhkan saja, di sininya sekitar 100 meter ke sininya hujan masih itu. Ya. Berarti cuma seakan-akan ada lorong ya? Iya. Ada lorong, cuma jenengan aja yang tidak kena hujan. Di kanan kiri hujan tetap ya? Hujan. Jadi sesuai kebutuhan. Iya. Terus juga waktu sering juga saya gunakan bahwa bisa dilewati itu sama itu mega itu lewat itu. Tapi dalam ajaran ini nggak hujan gitu. Sehingga kalau udah lewat turun hujan, sebelumnya hujan gitu. Jadi kalau pas ada orang hajatan minta bantuan jenengan, hanya di sekitar hajatan itu yang tidak hujan. Di tempat lainnya hujan. Hujan. Luar biasa. Memang seperti itu insya Allah ketajribannya. Kalau memang kita benar-benar meminta kepada Sang Hyang Widi atau kepada Tuhan Yang Maha Esa, insya Allah langsung dikabul. Ditambah dengan K7CS ini nanti jenengan tambah kaget lagi nanti jenengan dengan hasil seketikanya nanti. Untuk menarik orang biar bisa bayar utang juga sebenarnya saya pakai. Yang ASR, yang asma. Orang jual sapi itu malah uang nggak ada kabarnya, dibawa lari uangnya sampai 30 juta nggak ada tanda sampai 15 hari. Itu pun nggak bisa. Saya wiridkan itu sekitar dari jam 11 sampai jam 3 saya wiridkan. Besoknya datang dibawakan. Iya, itu kan ada di salah satu file saya juga, file yang saya kirim ke jenengan, cara menundukkan orang agar orang pergi atau minggat bisa pulang, kan sudah agak lengkap lah di file yang saya kirim itu. Kalau untuk keberanian gimana Mas Putu setelah saya baiat ilmu itu? Ya kalau untuk keberanian jauh. Dulunya saya ini nggak berani merantau luar desa, sekarang udah berani. Dan orang-orang pun dimanapun saya merantau, orang-orang itu seakan-akan gitu sayang sama saya. Saya sering dapat beras sumbangan. Iya. Yang terjadi biasanya setelah dibaiat itu besoknya ketika berhadapan dengan orang, ketika kita berhadapan dengan seorang umpamanya ya, kita dredeg takut ke orang itu, biasanya setelah ijazah beres itu, udah ada langsung biasa rasa-rasa seperti itu. Itu sudah jenengan rasakan mulai dulu ya? Iya. Karena rata-rata alumni saya semua seperti itu Mas. Keberanian, ketatakan luar biasa langsung. Kalau untuk penyembuhan yang menurut jenengan tidak masuk akal, kok bisa gitu? Apa itu? Mungkin sudah pernah terjadi Mas Putu. Baik dari keenergian ataupun ilmu hikmah. Iya. Saya pernah menggabungkan tapi sekitar 2 kali ini dengan Reiki dengan asma itu kan. Soal sakitnya parah gitu. Iya. Orangnya itu sebenarnya udah pulang dari rumah sakit. Saya terus kasih itu pakai, tapi saya pakai air kelapa itu. Ya. Sekitarlah 7 harian itu sudah bisa itu berjongkok. Yang bikin saya kaget ini waktu anak buah saya jatuh dari 7 meter dalam lantai 2 itu jatuh. Di depan itu jatuhnya sudah dokter pun mau kirim itu. Saya pakai asma itu karena saya saking kagetnya. Tiba-tiba langsung bangun dia, tak mau disuntik lagi. Diusap sama jenengan? Iya, saya pegang gini dada. Karena ini punggungnya sudah nggak bisa jongkok dulu, nggak bisa jongkok kakinya semuanya jatuh dia. Begitu terus saya pegang, saking kagetnya saya mohon sama Tuhan. Ya, saya gunakan itu sambil
Saya pegang itu, saya wirid itu, tiba-tiba dia mau naikkan ke mobil ambulan, dia jongkok, kaget sampai dokter bilang keajaiban Tuhan ini. Soalnya jatuhnya itu sudah dibawa ke rumah sakit terdekat, udah mau dikirim itu, udah nggak sadar, nangis terus, sakit. Jadi waktu jatuh itu sudah tidak sadarkan diri, sudah dibawa ke rumah sakit, karena di rumah sakit di sana mungkin tidak memadai, mungkin mau dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Iya, mau dirujuk, udah, soalnya dia nangis terus, sudah sakit parah itu, pun kaget. Terus saya di rumah sakit itu saya pegang perutnya karena bokongnya itu nggak bisa dilepas itu. Tahu-tahu baru di luar tuh mau dinaikkan, dia bisa jongkok dan mau disuntik lagi. Langsung pulang ya? Iya. Langsung enak ya? Besoknya saya bawa lagi ke rumah sakit besar biar saya tahu hasil lab dalamnya, takut terjadi patah tulang, retak dan sebagainya. Iya. Di ronsen lah katakanlah. Iya, kakinya bengkak tetapi nggak ada keselio, ada ronsen. Kaget, kok bisa bengkak nggak ada keselio kata. Iya. Dokternya bilang ajaib katanya yang pertama itu. Iya. Keajaiban Tuhan. Ya, keajaiban Tuhan.